alat bukti, meskipun kita tidak akan buka itu di agenda sekarang karena belum disahkan, apakah sudah menyiapkan? Mungkin yang dari dimohon oleh pemohon ya, informasi yang dimohon. Koreksi terkait KLHK yang PPID-nya salah satu yang katanya informatif gitu ya. Jadi itu agar diperhatikan. Satu, yang kedua, tadi disampaikan oleh ketua agar menyampaikan alat bukti ini besok dalam pemeriksaan atau dalam persidangan selanjutnya. Saudara menyampaikan hasil uji konsekuensinya, jangan diundur-undur lagi ya Pak ya. Jangan diundur-undur lagi. Dan kita hanya memeriksa SK uji konsekuensi yang sudah sah. Nah, waktu yang sudah diberikan di fakta persidangan ini sepertinya memperlihatkan pihak termohon tidak terlalu bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan yang menjadi perintah dari majelis. Jadi kami berharap untuk sidang berikutnya betul-betul sudah disiapkan dan kita hanya memeriksa SK uji konsekuensi yang sudah sah. Nah, waktu yang sudah diberikan di fakta persidangan ini sepertinya memperlihatkan pihak termohon tidak terlalu bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan yang menjadi perintah dari majelis. Jadi kami berharap untuk sidang berikutnya betul-betul sudah disiapkan, lalu kemudian alat bukti dipersiapkan. Ini juga berlaku kepada termohon. Dan menolak atau mengecualikan itu tidak saja pada hal yang sifatnya administratif keseluruhan, tapi sampaikan fakta-fakta tertentu, kan, sehingga nanti ketika majelis menarik kesimpulan memutuskan suatu itu tidak juga hanya semata-mata tafsir atas regulasi. Bu Menteri, karena seberapapun rendahnya tanda kutip posisi Bapak Ibu yang hadir di sini mewakili kementerian. Jadi kalau nanti fakta persidangan kami memutuskan sesuatu terkait ini dan saudara termohon keberatan dengan itu karena saudara sendiri gitu loh, ya, karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup untuk fakta persidangan. Ini kami menyampaikan hal yang prinsip ya, meskipun saya nggak sampai dengan suara tinggi, tapi mudah-mudahan secara substansi ditangkap urgensinya. Ya, tentang PLTU ini fitness loh, menjadi vital nasional ya. Jadi pertama, secara regulasi kami tidak bisa terima dan tidak bisa menggelar pemeriksaan seperti masukan Bapak anggota majelis tadi karena belum disahkan. Tapi tolong dicek lagi di SK uji konsekuensi terbarunya, apakah cukup lengkap regulasi yang digelar. Regulasi yang dimaksud bukan cuma regulasinya Kemen LHK, tapi regulasi-regulasi terkait yang mengatur soal pelaporan terkait permohonan ini. Ya, saya sudah sampaikan waktu di persidangan sebelumnya, bahkan 2 persidangan sebelumnya, pentingnya mengecek semua Permen LHK terkait dengan laporan faba ini, tenggat waktunya, stakeholders selain PLTU, pelaporannya ke KLHK atau ada stakeholders lain. Ya, kami tentunya memahami tema ini, karenanya kami menyampaikan ini urgent untuk diberikan penjelasan yang lengkap. Kalau dari majelis tidak bisa memberikan interpretasi secara detail, karena itu bagian kami yang tidak perlu diungkapkan di persidangan. Itu nanti menjadi alat kami untuk menilai fakta persidangan yang tersedia. Tapi kalau di fakta persidangan pihak tidak menggelar, itu nggak akan jadi pertimbangan kami, tidak boleh, karena itu berarti pertimbangan majelis murni. Kalau ada, baru kita punya hak untuk mengambil salah satu pertimbangan. Jadi memang harus tertulis, dan nanti SK uji konsekuensi sebagaimana di sidang-sidang yang lain itu jangan hanya mencantum hal-hal yang normatif umum. Misalnya diambil regulasi A, terus kemudian kolom berikutnya pasal A, B, C. Jelaskan juga kemudian dalam kasus register ini pasal A, B, C itu untuk apa? Untuk menjelaskan apa? Untuk menjelaskan posisi pihak termohon terhadap muatan permohonan yang seperti apa gitu. Sehingga nanti pihak pemohon bisa mengecek secara langsung
dan nanti di situ diadu. Itu kan adjudikasi itu intinya begitu. Adjudikasi atau litigasi itu diadu. Karena hal yang menjadi bantahan bagi pihak termohon itu harus terbuka juga untuk pihak pemohon mengetahui bantahannya seperti apa, yang dipakai regulasi apa, posisi FABA ya itu seperti apa bagi pihak pemohon berdasarkan regulasi apa. Pihak pemohon harus tahu juga. Jadi ini penting disampaikan ke Bu Menteri langsung, entah Bu Menteri nanti disposisi ke siapa dan seterusnya. Ini hal yang sangat vital. Karena sekali ini dibuka, bukan hanya PLTU di tempat ini bisa menjadi jurisprudensi. Jadi ini penting sekali loh ya. Jadi jangan dianggap remeh, apalagi sudah diberikan waktu panjang. Ini secara prosedur sudah masuk kewenangan kami loh.